Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Bagir Al-Idrus beserta seluruh para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan menyambut Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh, hamba-hamba yang tunduk, hamba-hamba yang lidahnya basah dengan bersolawat, hamba-hamba yang lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. Tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi atau di langitnya Allah selain daripada lidah yang basah dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, dan basah dengan menyebut nama Rasulullah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yang dimana kita sering mendengar di setiap khutbah-khutbah Jumat yang dimana disampaikan bahwasanya annallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, untuk berlaku adil, untuk bertindak adil, dan untuk berbuat baik, untuk berlaku baik, dan untuk bertindak baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adilnya baginda Nabi besar Muhammad, sampai-sampai dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kanat Fatimah bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Apa kata Rasulullah? Andaikan Fatimah putri Muhammad, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, maka sungguh aku akan potong tangannya. Karena begitu adil Rasulullah. Beliau tidak tebang pilih, beliau tegakkan hukum, tajam di atas dan tajam di bawah. Bagaimana adilnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, ketika itu Amr bin As menjadi gubernur. Beliau Amr bin As mau bangun masjid, beliau mau bangun masjid di atas rumah orang Yahudi. Beliau bawa uang, beliau mau bayar itu tanah dan rumah orang Yahudi tersebut untuk bangun masjid. Kata ini Yahudi, "Wahai gubernur, ini satu-satunya rumahku, ini satu-satunya peninggalan orang tuaku, tidak akan aku jual berapapun engkau bayar." Akhirnya Amr bin As marah, dia bilang sama anak-anak buahnya, "Hancurkan rumah Yahudi tersebut dan kita bangun masjid." Akhirnya itu Yahudi datang ke Madinah, dia mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bilang, "Wahai khalifah, aku adalah rakyatmu, aku adalah orang Yahudi, aku ingin minta keadilan bahwasanya gubernur Amr bin As dia ingin membayar rumahku tapi tidak aku kasih. Akhirnya dia suruh semuanya orang-orang untuk menghancurkan rumahku untuk bangun masjid." Sayyidina Umar bin Khattab memerah muka beliau, beliau sangat marah. Akhirnya beliau bilang, "Ambil itu tulang onta." Beliau ambil itu tulang onta, kemudian beliau ambil pedang beliau, beliau garis seperti huruf alif, beliau garis seperti huruf alif, kemudian di bawahnya beliau garis huruf apa? Beliau garis seperti harokat kasroh, begitu beliau garis. Ini kasih kepada Amr bin As. Dibawa itu tulang tadi kepada Amr bin As. Ketika ini Yahudi bawa tulang tersebut, Amr bin As ketakutan, Amr bin As gemetar. Amr bin As berkata, "Ini adalah isyarat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya aku tidak boleh sombong dengan pangkat, tidak boleh sombong dengan jabatan, karena nantinya aku bakal menjadi tulang." Kemudian ini huruf, ini huruf alif, ini adalah pertanda
bahwasanya aku harus menegakkan hukum secara adil seperti huruf alif, tajam di atas dan tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka bagaikan itu garisan miring tadi, maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan segan-segan untuk memenggal leherku. Seperti itulah adilnya Sayyidina Umar bin Khattab bahkan kepada seorang Yahudi. Kemudian Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, beliau adalah seorang khalifah, seorang mujaddidul Islam pertama. Beliau selama 2 tahun menjabat sebagai khalifah, maka selama 2 tahun tersebut Islam makmur, Islam jaya, rakyat makmur, rakyat jaya, saudara-saudara. Sampai-sampai keadilan yang beliau bawa, keadilan yang beliau lakukan, keadilan itu bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, bahkan binatang-binatang pun merasakan keadilan beliau. Di zaman beliau jadi khalifah, itu serigala dan domba digembalakan sama-sama. Serigala dan domba digembalakan sama-sama, saudara-saudara. Di zaman beliau, serigala tidak berani makan domba, serigala nggak berani makan domba. Jadi di zaman beliau serigala dan domba itu digembalakan sama-sama, sehingga orang-orang yang ada di pelosok di desa-desa, mereka tahu kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu wafat, mereka tahu kalau beliau meninggal dunia ketika serigala sudah berani makan domba-domba mereka, baru mereka tahu, oh ini serigala udah berani makan domba, berarti Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Saking adilnya beliau menjabat khalifah selama 2 tahun. Selama 2 tahun beliau menjabat khalifah, selama 2 tahun itu juga cuma 2 kali beliau mandi junub. Cuma 2 kali mandi junub, berarti 1 tahun cuma 1 kali beliau berhubungan badan dengan istrinya. Akhirnya satu waktu beliau ingin mandi junub, khalifah, beliau tidak punya kamar mandi di rumahnya, tidak punya kamar mandi pribadi. Akhirnya apa? Beliau pergi ke kamar mandi umum. Ketika beliau pergi ke kamar mandi umum, beliau bilang sama yang jaga bahwasanya saya ingin mandi. Kata yang jaga, wahai khalifah, ini musim dingin, kalau kamu mandi sekarang bisa-bisa kamu mati kedinginan. Jadi bagaimana caranya? Kamu harus beli kayu bakar, nanti kita panaskan dulu air ini, baru boleh kamu mandi. Apa jawab beliau? Seorang khalifah. Apa jawaban beliau? Maaf, saya tidak punya uang untuk beli kayu bakar. Seorang khalifah, pemimpin umat Islam, tidak punya uang untuk beli kayu bakar. Akhirnya apa kata beliau? Wahai penjaga kamar mandi, aku pinjam uangmu dulu, nanti kalau aku ada uang baru aku ganti. Hadirin sekalian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal adalah seorang pemimpin yang sangat adil kepada rakyat. Sampai-sampai satu waktu beliau panggil gubernur-gubernur, semua gubernur dipanggil. Ketika dipanggil, beliau nyalakan sebuah lilin. Ketika itu lilin nyala, maka saling tanya jawab. Beliau jawab, beliau tanya kepada para gubernur, bagaimana keadaan rakyat, bagaimana nasib rakyat, apakah ada rakyat yang susah, apakah ada rakyat yang kelaparan, bagaimana jalanan, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana ini. Akhirnya gantian, para gubernur bertanya kepada beliau, bagaimana kabarmu wahai khalifah, bagaimana keadaanmu wahai khalifah. Apa? Sebelum beliau jawab, beliau matikan itu lilin. Setelah beliau matikan, baru beliau jawab, alhamdulillah saya baik, anak saya baik, istri saya baik. Ini gubernur heran, ketika berbicara masalah rakyat, beliau biarkan lilin itu menyala. Tapi ketika berbicara masalah pribadi, kenapa beliau matikan itu lilin? Beliau jawab, ini lilin bukan punya saya, ini lilin miliknya rakyat, ini lilin punya rakyat. Maka hak dari lilin ini menyala ketika berbicara masalah rakyat. Ketika berbicara masalah pribadi, bukan hak dari lilin ini untuk menyala. Aku tidak mau menyalakan lilin rakyat untuk menerangi kepentingan pribadiku. Aku takut di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena menyalakan lilin rakyat untuk berbicara masalah pribadiku. Bukan lilinnya, nyalanya api lilin. Tidak mau beliau korupsi, apalagi lilinnya, saudara-saudara. Seperti itulah keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Di negara kita tercinta Indonesia, jalan dikorupsi, betul? Dana desa dikorupsi, betul? Dana kota dikorupsi, betul? Dana daerah dikorupsi, betul? Jangankan urusan-urusan dunia, urusan agama aja dikorupsi di Indonesia.
zakat dikorupsi saudara-saudara, dana haji dikorupsi, sapi korban dikorupsi. Oleh karena itu kami rakyat Indonesia, kami para pemuda-pemudi Islam, kami para pemuda-pemudi Muslim Indonesia, kami para santri-santri Indonesia, kami sampaikan kepada kalian para pejabat, jadilah kalian pejabat yang adil, jadilah kalian pejabat yang berlaku adil, jadilah kalian pejabat yang taat kepada Allah, jadilah kalian pemerintah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya engkau, hei Jokowi, jadilah engkau presiden yang taat, jadilah engkau presiden yang takut kepada Allah. Hei Jokowi, jangan kamu bangga, jangan kamu sombong sama pangkat kamu, jangan kamu sombong sama jabatan kamu, takut kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapkan keadilan, jangan kamu butuh sama rakyat kalau ada maunya saja, jangan butuh sama ulama kalau ada maunya saja, jangan kamu butuh sama maulid kalau ada maunya saja. Kenapa? Pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara, para pemerintah kita kebanyakan rata-rata butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Sebelum jadi keluar masuk gorong-gorong, betul. Sebelum jadi pakai pakaian sederhana, betul. Sebelum jadi naik turun becak, itu namanya orang munafik, saudara-saudara. Kamu tahu munafik? Munafik itu dari lafaz nafiqul yarbu. Apa itu nafiqul yarbu? Nafiqul yarbu itu artinya adalah liang, binatang kayak tikus. Yarbu itu binatang yang kayak tikus, cuma dia bukan tikus, ekornya lebih panjang dari tikus, kaki belakangnya itu lebih panjang dari tikus, itu namanya yarbu. Nah, yarbu itu dia punya dua lubang, punya dua liang. Liang yang satu namanya nafiqah, liang yang satu namanya qasi'ah, yakni yadhuru nafsahu, dia menampakkan dirinya dari lubang yang lain, dan wayakhruju minal ukhra, dan dia keluar dari lubang yang lain. Jadi keluarnya dari lubang kanan, menampakkan diri dari lubang yang kanan, tapi keluarnya bukan dari lubang yang ini. Menampakkan diri dari lubang kanan, keluarnya dari lubang yang kiri, saudara-saudara. Yakni maksudnya apa? Menampakkan kesederhanaan, menampakkan kesederhanaan tetapi menyembunyikan kemahalan, menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan keburukan, menampakkan kepedulian tetapi menyembunyikan ketidakpedulian, menampakkan kebenaran tetapi menyembunyikan kesalahan. Ini orang-orang munafik. Kamu lihat, butuh sama rakyat kalau ada maunya. Sebelum jadi ngomong congornya, saya berjanji mensejahterakan rakyat, betul. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji melayani rakyat. Tapi setelah jadi rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera, rakyat mana yang senang, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang sejahtera orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri. BBM naik, betul. BBM naik, betul. Listrik naik, betul. Hutang makin banyak, betul. Negara makin kacau, betul. Ustadz Yai Habaib ditangkap dan dizalimi, betul. Tenaga kerja impor dari asing. Berapa juta anak-anak bangsa yang pengangguran, berapa banyak orang-orang yang kelaparan. Hei para pemerintah, takut kamu kepada Allah. Hei Jokowi, insaf kamu, tobat kamu, jangan kau bangga dengan pangkatmu. Ingat, di atas engkau ada raja, di atas para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapkan keadilan, saudara-saudara. Saya sudah muak dengan apa yang terjadi di negara kita ini. Kami umat Islam sudah muak dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada keadilan. Ustadz, Kiai, Habib ditangkap. Habib Rizik guru kita dikriminalisasi. Ustadz Alfian Tanjung masuk bui. Ustadz Abdul Somad dideportasi. Habib Haidar bin Syabakar masuk penjara. Para ustadz, para kiai, para habaib yang dimana mereka dengan tegas, mereka dengan lantang menyampaikan kebenaran, mereka menyalahkan kesalahan para pejabat, mereka mengkritik kebijakan-kebijakan pejabat yang melenceng dari syariat, yang merugikan umat Islam. Satu persatu ditangkap. Mereka ditangkap gara-gara ini menghina presiden. Presiden itu lambang negara, berarti kalau menghina presiden berarti telah menghina lambang negara. Hadirin,
Kalau kalian memang adil, wahai presiden, hei polisi, kalau kamu mau adil, jangan cuma Ustadz Kiai Habib yang ditangkap. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang menghina Ustadz, menghina Kiai, menghina Habib, menghina Islam, tetapi kenapa kalian biarkan bahkan kesannya dilindungi, saudara-saudara? Banyak di luar sana. Jikalau menghina presiden ditangkap gara-gara lambang negara, para ulama adalah lambang kehormatan Rasulullah. Berarti kalau ada orang menghina ulama, berarti telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghina presiden saja ditangkap, harusnya yang menghina ulama, yang menghina Allah harus lebih ditangkap lagi, saudara-saudara. Ini tidak. Kalau yang hina pejabat, kalau yang mengkritik pejabat ditangkap, nah yang hina agama dibiarin, saudara-saudara. Itu pertama. Yang kedua, guru kita Habib Rizik ketika beliau hijrah ke Makkah, disebarluaskan surat bahwasanya buronan Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab, buronan disebarluaskan seakan-akan beliau itu penjahat, seakan-akan beliau itu mafia, seakan-akan beliau bandar narkoba. Saudara-saudara, beliau pergi hijrah, beliau saudara-saudara disebarluaskan bahwasanya beliau adalah buronan oleh kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan kemarin ada orang Cina, dia curi, dia korupsi uang negara, triliunan, tetapi kenapa kalian biarkan, saudara-saudara? Yang kedua. Yang ketiga, beberapa minggu ini akun-akun Instagram, akun-akun Facebook yang kita kenal dengan Muslim Cyber Army, mereka para anak-anak muda Islam, mereka umat Islam yang punya ghirah, yang punya himmah untuk menyampaikan kebenaran, satu persatu akun diblokir, satu persatu akun ditutup, dan yang punya akun ditangkap, saudara-saudara. Jangankan itu, kamu kalau posting foto Habib Rizik di Instagram, di Facebook, pasti dihapus, saudara-saudara. Tapi kalau kamu posting foto porno, gak bakal dihapus oleh mereka. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para akun-akun Instagram, akun-akun media sosial yang berjuang menyampaikan kebenaran, melawan kezaliman pemerintah, ditangkap satu persatu. Terus kenapa berapa banyak akun-akun media sosial di luar sana yang menghina Islam, menghina ustadz, menghina kiai, menghina habaib? Kenapa kalian biarkan atau bahkan kesannya dilindungi, saudara-saudara? Kalau mau adil, tangkap juga, betul? Oleh karena itu saya sampaikan kepada kamu, wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah capek, jangan pernah letih, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Demi Allah, jikalau satu akun media sosial yang membela agama, satu akun media sosial yang membela Allah, satu akun media sosial yang menyampaikan kebenaran ditutup oleh rezim Jokowi, maka kita bikin 1 juta akun yang membela agama Islam di Indonesia. Jangan pernah engkau menyerah, jangan pernah engkau mundur, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah engkau pemuda-pemudi yang menyampaikan kebenaran. Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim. Jangan pernah kamu mundur walaupun satu langkah. Bela kita punya agama, bela kita punya Islam, bela kita punya Quran. Cukup sudah kalian para pemuda-pemudi, kita selama ini tertidur, saudara-saudara. Kalian para pemuda-pemudi, sekarang bukan saatnya kalian nongkrong, sekarang bukan saatnya kalian berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, sekarang bukan saatnya anak-anak muda untuk mabok-mabokan, sekarang bukan saatnya anak-anak muda untuk narkoba, sekarang bukan lagi saatnya kalian untuk melacur. Sekarang tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan mungkarat, dalalat, sayyiat. Berapa banyak anak-anak muda yang rela mati untuk klub bolanya, anak-anak The Jack rela mati untuk Persijanya, anak-anak Viking rela mati untuk Persibnya. Jikalau kalian rela mati untuk klub-klub bola kalian, maka kalian harus lebih rela mati untuk Islam. Jangan pernah kamu mundur, terus lindungi kita punya ulama, terus jaga kita punya ulama. Apalagi di zaman sekarang, para ustadz, para kiai, para habaib diincar satu persatu, betul? Khususnya daerah Jawa Barat, saudara-saudara. Udah gitu anehnya yang ngincar orang gila. Kalau orang gila, masa dia bisa bedain mana ustadz mana bukan?
Masa bisa bedain mana pesantren mana bukan? Masa bisa bedain mana masjid mana bukan? Kalau memang gila beneran, kenapa bukan polisi yang dibunuh? Betul. Kenapa harus ustaz? Kenapa harus kiai? Kenapa orang gila bisa? Itu hanya alasan saja, sehingga kalau ditangkap nanti alasan polisi, oh ini kan orang gila, dilepas. Makanya kan sering saya bilang, kalau ada siapapun mau mencelakai para ustadz, mau mencelakai para kiai, mau mencelakai para habaib, jangan kamu bawa kantor polisi. Jangan, saudara-saudara. Siapapun, kalau ada orang yang mau bunuh ulama, sebelum dia bunuh ulama kita bunuh dia lebih dahulu. Allah. Jangan pernah kamu mundur dalam berjuang untuk membela para ulama. Sampaikan kepada mereka, hei kalian yang ingin mencelakai para ulama kami, demi Allah, kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, untuk menzalimi para ulama kami. Kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian sampai titik darah berhabisan. Jangan pernah kau mundur, wahai anak-anak muda. Harapan bangsa, harapan agama berada di tangan kalian. Kenapa? Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ke depan, bagus rusaknya bangsa ke depan, berada di tangan kalian wahai anak-anak muda. Jikalau anak-anak muda baik, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, besok bangsa kita jadi bangsa yang baik. Bangsa kita Indonesia, kita jadi Indonesia yang berkah. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda melacur, anak-anak muda takut, anak-anak muda tidak taat kepada Allah, hatinya kosong dari Al-Quran, kosong dari sunnah, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak-anak mudanya nongkrong, besok agama kita bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan hancur, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Singkirkan ketakutan dari hatimu, singkirkan kekhawatiran dari hatimu. Jangan pernah kamu takut. Kenapa? Kita berjalan di jalan kebenaran. Ini kebenaran milik Allah, kebenaran ini milik Allah. Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Intan surullah yansurkum. Engkau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah lindungi kamu. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Walaupun musuh itu punya segala-galanya, kita tidak butuh 1000 pemuda yang tidak peduli terhadap Islam. Kita tidak butuh 1 juta pemuda yang tidak ada kecemburuan apabila agama dinista. Kita tidak butuh pemuda-pemuda seperti itu. Kita lebih butuh 1 orang pemuda yang dalam hatinya punya himmah, punya ghirah untuk membela agama. Oleh karena itu, jangan pernah kamu takut, jangan pernah kamu menyerah. Walaupun mereka punya segala-galanya, para pengkhianat bangsa, mereka punya uang, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya partai, punya senjata, mereka punya Cina-Cina yang memodali mereka. Mereka punya segala-galanya, tapi mereka tidak punya apa yang kita punya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita para santri, para pemuda, kita tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Tapi ingat, jangan kau mundur, jangan kau gelisah, jangan kau khawatir. Kenapa? Kita punya Allah. Allah tidak akan biarkan kita. Ingat, kita punya Allah. Oleh karena itu, tetap engkau tegak berdiri. Jangan pernah kamu mundur, walaupun 1 langkah. Walaupun kita harus berjalan, berjuang, walaupun kita nggak punya kaki, walaupun kita harus merangkak dengan kedua mata kita. Tidak ada istilah menyerah, tidak ada istilah berhenti dalam berjuang. Sir wala takif, majulah, pergilah, jalanlah, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur. Tanamkan dalam jiwamu itu sir wala takif, berjalan, pergi terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Kenapa? Saudara-saudara, jikalau bukan kita, siapa lagi? Kita umat Islam yang peduli terhadap agama. Maka jangan pernah kamu berhenti, jangan pernah kamu menyerah, walaupun jatuh bangun dalam memperjuangkan agama Islam. Ingat, 1 kali kita jatuh, ingat, 1 kali kita jatuh, berjuang untuk agama. 1 kali kita jatuh, berjuang untuk bangsa. 1 kali kita jatuh, wajib bagi kita untuk 1000 kali bangun untuk memperjuangkan Islam di tanah Indonesia. Jangan pernah kau mundur, jangan pernah kau berhenti. Kenapa? Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Ingat, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka, wahai para pengkhianat bangsa, wahai para pengkhianat agama, kami
para pemuda-pemudi Islam akan terus berjuang untuk agama, akan terus berjuang untuk bangsa. Kami tidak akan berhenti sampai mati, dan demi Allah kami tidak akan mundur walaupun harus hancur. Saudara-saudara, berpegang teguh kepada ajaran Allah. Kami rela hancur dan binasa untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir saya sampaikan kepada kalian, wahai kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Tito, tobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat engkau lepaskan, engkau hentikan segala kasus-kasus Habib Rizik yang engkau ada-adakan. Kenapa? Habib Rizik bukan hanya milik FPI saja, betul? Tetapi Habib Rizik milik kami seluruh umat Islam. Maka kalau ada yang macam-macam dengan beliau, kalau ada yang mengkriminalisasi beliau, kalau ada yang ingin memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun yang mau menzalimi beliau, siapapun, mau Jokowi kek, mau Mak Banteng kek, mau Megawati kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Wiranto kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Jenderal kek, mau setan kek, mau iblis kek, siapapun yang macam-macam dengan beliau, ingin memenjarakan beliau, demi Allah kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Umat Islam di sini siap berjuang bela ulama, siap bela beliau, siap berjuang di belakang beliau. Kalau nanti andaikan beliau kembali, terus ada polisi mau tangkap beliau, lawan apa biarkan? Biarkan. Orang rumpin lawan apa biarkan? Polisi bawa senjata lawan. Bawa senjata. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Bawa water cannon. Bawa mobil barakuda. Polisinya siap mati. Siap. Siap kehilangan darah. Siap kehilangan nyawa. Siap mati. Siap dapat surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan tentara, musuh kita bukan Kristen, musuh kita bukan Buddha, musuh kita bukan Hindu, musuh kita bukan Katolik, musuh kita bukan Cina, musuh kita bukan partai manapun, musuh kita bukan presiden. Terus siapa musuh kita? Musuh kita siapapun dia, siapa saja, apapun partainya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun pangkat dan jabatannya, setinggi dan sebesar apapun, kalau dia macam-macam dengan ulama kita, maka dia menjadi musuh umat Islam. Oleh karena itu, wasiat saya yang terakhir kepada seluruh pemuda-pemudi Cisauk. Cisauk ini tanah ulama, betul? Cisauk ini maksudnya apa ini? Rumpin tanah ulama, betul? Rumpin tanah ulama, betul? Rumpin tanah santri, betul? Rumpin tanah santri, betul? Maka wahai para pemuda-pemudi Islam rumpin, selama kalian masih berdiri tegak di atas tanah rumpin ini, selama kalian masih bernafas di atas tanah rumpin ini, maka selama itu juga jangan beri celah, jangan beri ruang bagi PKI, bagi LGBT, bagi pengkhianat bangsa, bagi pengkhianat agama, bagi partai-partai yang mendukung penista agama untuk tumbuh subur di tanah rumpin yang merupakan tanah ulama ini. Rumpin siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela ulama. Allahu Akbar. Yang terakhir, saya biasanya kalau habis ceramah itu nanti panitia dipanggil polisi, maka saya sampaikan pada malam hari ini kepada bapak-bapak polisi yang terhormat, kalau besok mau datang ke panitia, nggak usah datang ke panitia, mereka nggak tahu apa-apa. Kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan teror dan ancam panitia, datang ke tempat saya, teror saya dan ancam saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara-saudara. Banyak begitu tuh panitia diteror, kenapa isi undang Habib Bahar? Boleh dah Habib Bahar ceramah, tapi yang keras-keras ya. Kalau polisi mengatur ceramah, ya jangan saya suruh ceramah, polisi saya suruh ceramah. Ya,
Ceramah mau diatur-atur. Hati-hati Beb. Bahar. Hati-hati kamu Bahar. Kamu ngina-ngina presiden, kamu ngina-ngina polisi. Nanti kamu ditangkap, nanti kamu dibunuh, nanti kamu dipenjara, nanti kamu disiksa, nanti kamu dianiaya, nanti kamu dibenci. Saudara-saudara, demi Allah, saya Bahar bin Smith, saya lebih suka, lebih senang, saya lebih memilih mati, lebih memilih dipenjara, lebih memilih dianiaya, lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas tetapi menyembunyikan kebenaran. Oh, ini Habib Bahar berani hanya gara-gara Jokowi aja nih presidennya. Jangankan Jokowi yang jadi presiden, jangankan Jokowi, siapapun, jangankan Jokowi, andaikan Prabowo yang jadi presiden Prabowo, terus dia salah, terus dia berbuat zalim, terus dia dustai rakyat, dia tipu rakyat, terus dia khianati rakyat, andaikan yang jadi presiden Prabowo, jangankan Jokowi, andaikan Prabowo jadi presiden, kalau dia berbuat zalim, dia kriminalisasi ulama, menyusahkan rakyat, demi Allah akan kami hancurkan. Kami ini bukan orang partai, bukan. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, bukan. Siapapun yang jadi presiden, kalau salah kita salahkan, betul. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, sehingga para pejabat jadi pejabat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pejabat yang baik di Indonesia, masih ada. Cuma banyakkan yang bejat, saudara-saudara. Masih ada, masih banyak polisi yang baik, banyak polisi yang baik. Cuma yang begitulah, banyakkan bejatnya, saudara-saudara. Oleh karena itu kita doakan mereka saudara kita. Mereka adalah saudara kita sebangsa, seagama, setanah air. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah agar bisa cinta kepada ulama, agar bisa hormat kepada ulama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa zakirna wa dhana wa hajjid imana wa anta maulana fansur alal qawmil kafirin, fansur alal qawmil zalimin, fansur alal qawmil fasikin, fansur alal qawmil fajirin, fansur alal qawmil zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, saya tanya kepada seluruh pemuda-pemudi Rumpin, siap jadi hamba yang taat kepada Allah? Siap jadi hamba yang patuh kepada Allah? Siap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah? Siap mengikuti Al-Quran? Siap ikut ulama? Siap setia kepada ulama? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Islam? Allahu Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup NKRI! Hidup Indonesia! Indonesia merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.